Tara, untuk alat-alatnya udah siap ya, kunci-kuncinya udah lengkap. Jadi tinggal eksekusi untuk penyetelan, satu buat nahan, satunya buat muter. Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Ya, ini pada video kali ini saya mau berbagi cara nih buat teman-teman pengguna motor underbone yang belum menggunakan motor matic. Kalau underbone kan kayak gini ya, untuk perputaran roda belakangnya itu dihubungkan pakainya rantai. Kalau matic kan pakainya fan belt ya, kayak gitu. Jadi kalau motor yang pakai underbone itu kelemahannya seringnya ini ya, yang sering minta di setting kemudian minta diganti yaitu rantai pasti kayak gitulah. Ini untuk cara settingnya, untuk cara nyetelnya nanti saya jelaskan. Itu ada dua cara ya. Kalau untuk yang gampangnya sih nanti tinggal setting aja pakai baut-baut ini yang ada di sini, lengan ayunnya. Tapi nanti kalau udah parah nanti ada cara yang selanjutnya, yaitu dengan cara potong rantainya dengan cara pakai alat sesuatu ya, intinya seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu caranya silakan, kalau yang mau di skip aja enggak apa-apa, tapi kalau yang belum tahu silakan tonton videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman mungkin yang baru hadir di channel saya atau mungkin baru hadir di video kali ini, silakan ya yang belum subscribe silakan tekan dulu tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol jempol ke atasnya bila video ini membantu. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian buat yang belum tahu masalah cara setting rantai kayak gini. Caranya mudah banget ya kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial saya. Ini ya, ada Instagram, kemudian nanti ada TikToknya juga, silahkan di follow juga kayak gitu. Oke, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Langsung saja ya dilanjutkan untuk videonya. Hehehe. Tara, untuk kunci-kuncinya udah ready ya, udah ada di depan saya ini. Nih, sebelum saya lanjutkan untuk eksekusi penyetingan rantai atau penyetel rantainya, ini saya jelaskan dulu kunci-kunci yang nantinya saya pakai untuk penyetelan rantainya. Di sini di depan saya ada 2, 3, 4, 5 kunci ya. Jadi di sini ada yang kunci-kunci besar, ini kunci ring, itu fungsinya untuk itu ya, mengendorkan as rodanya dulu. Di sini kunci ringnya saya pakai ukuran 19 kombinasi 18 dan juga kunci ring 17 kombinasi 16. Dan juga untuk ini kunci ring yang kecil dan kunci pas itu ini fungsinya untuk memutar itu ya, baut yang untuk penyetelan rantainya. Nanti kan kalau diputar itu yang untuk baut penyetelan rantainya, otomatis as rodanya kan bertambah mundur menarik rantainya. Nanti kalau menarik otomatis kan rantainya udah kencang tuh. Kalau udah kencang tinggal dikencangkan untuk bautnya biar enggak berubah itu ya maaf, berubah settingan rantainya kayak gitu ya. Kemudian ini yang terakhir, ini ibaratnya jurus terakhir ya, jurus terakhir buat para mekanik. Ini itu buat memotong rantai atau mengurangi rantai, ini namanya tracker rantai. Ini digunakan apabila rantai itu kalau udah di setel tuh, untuk penyetelan rantainya udah paling mentok tapi kok rantai itu nggak mau kencang, nggak mau naik, ya mau nggak mau itu rantai harus dipotong biar lebih ibaratnya itu lebih kencang atau lebih nariknya itu lebih manteng kayak gitu ya, lebih kuat lah kayak gitu. Tapi kalau terlalu kencang pun juga nggak bagus, bahaya. Makanya nanti kalau mau sampai pemotongan rantai itu ada tahapannya ya. Jadi dipotong dulu tuh satu dulu rantai, habis itu di setel lagi. Kalau di setel kok masih tetap kurang kencang, ya mau nggak mau harus potong rantai yang kedua kayak gitu, 2 mata rantai kayak gitu. Oke, biar nggak terlalu lama nih untuk videonya, langsung aja ya dieksekusi di motornya. Oke, untuk tahapan penyetelan rantai itu teman-teman harus yang pertama teman-teman catat dulu ya. Mungkin buat pemula silakan diikuti, tapi kalau yang udah pro, udah tahu ya udah, mau di skip nggak mau ditonton silakan kayak gitu ya. Jadi ini saya tahap pertama itu mengendorkan asnya dulu.
Ini yang saya tunjuk, mungkin teman-teman udah lihat ya. Ini kameranya mungkin kurang ke kiri. Maaf. Ini ya. Jadi untuk asnya itu itu dulu ya, dikendorkan dulu bautnya, jangan sampai kencang. Ini pakainya kunci ini, kuncinya ada dua. Satu buat nahan, satunya buat muter. Oke, jika sudah dikendorkan untuk rantainya, tahap kedua teman-teman pakai nih kunci ring yang kecil sama kunci pas. Caranya untuk penyetelan ini masuk ke tahap penyetelan rantai. Ini kan ada baut yang dari as ayun. Ini bautnya itu tinggal dikendorkan aja yang di sini ya. Semua motor kalau yang underbone ada yang pakai rantai gini pasti ada baut kayak gininya untuk buat penyetelan rantai. Ini dikendorkan dulu. Pakainya kunci ring 10 ya. Ini untuk mengendorkannya nggak cuma sebelah ya, tapi kanan kiri juga harus dikendorkan semua. Nanti kalau saya memutar untuk bagian ini ya, penyetelan rantainya, nanti teman-teman bisa lihat tuh rantainya ini kan agak berbentuk U ya, jadi agak kendor kayak gitu, mungkin kelihatan di kamera ya. Ini untuk rantainya ya, rantainya kayak gini kendor, harusnya kan lebih naik lagi. Ini teman-teman nanti bisa lihat. Oke, ini saya masuk langsung ke penyetelan rantainya dulu. Teman-teman bisa memperhatikan ini ya, rantainya nanti dikit-dikit naik. Dan nanti kalau udah terlihat ininya udah lebih mundur terus, lebih naik lagi, teman-teman bisa ini ya, menyamakan jarak as roda yang kiri dengan yang kanan. Di sini ada garis sininya yang saya tunjuk, nanti saya dekatkan kalau sudah ini rantainya udah naik ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, rantainya sedikit-sedikit naik tuh. Yap. Oke. Nah, ini kalau dirasa udah pas untuk rantainya, settingannya udah pas nih, misal udah cukup segini ya, misal udah cukup ya, teman-teman sambil melihat di bagian sininya nih. Nah, ini ya di bagian sininya. Ini saya fokuskan dulu. Oke, mungkin udah kelihatan ya. Jadi di sini itu ada garis-garis di dalam bautnya. Di sini itu tuh ya, di sini bautnya ada garisnya. Jadi tinggal disesuaikan. Ini dari batas yang paling sini sampai ke as rodanya itu ada berapa garis ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 garis. Nantinya kalau udah, yang kanan juga harus disamakan biar nggak miring rodanya. Yang kanan juga sama di sininya kayak gitu. Oke, ini langsung saja ya, saya kencangkan dulu biar nggak rubah.
Oke, jika sudah dirasa cukup untuk rantainya udah kencang gitu ya, ini tinggal pengencangan asnya dulu. Ininya udah dikencangkan, nanti habis itu yang penting asnya dulu, habis itu ini ya yang untuk penyetelan rantainya baru dikencangkan. Kalau ininya dulu takutnya nanti nggak sesuai ya, atau berubah lagi kayak gitu. Oke, jika sudah asnya udah kencang, lanjut ke ini ya, penyetelannya lagi. Usahakan setting yang paling kencang. Jika sudah kencang, kayak gini ya. Ini kan ada dua mur ya, murnya yang paling belakang dan yang depan. Kencangkan dulu yang paling belakang dulu. Putar ke kanan. Jika sudah kencang, tahan yang belakang, putar yang depannya. Begitupun untuk yang sebelah kanan juga sama. Oke, akhirnya untuk penyetelan rantainya udah selesai ya, gampang banget, dan ternyata alhamdulillahnya lagi nggak ada sampai terjadi yang namanya potong rantai atau potong bebek angsa, itu nggak ada. Nah ini akhirnya untuk kunci-kuncinya ini yang ada di depan saya ini udah selesai semua, jadi nggak terpakai semuanya. Ini yang terpakai cuma kunci ring saja yang besar buat kunci as roda, kemudian ini buat penyetelannya saja antara kunci ring yang kecil dengan kunci pas. Untuk trackernya nggak jadi dipakai ya, jadi alhamdulillah banget ya, nggak ada uh, kesulitan tersendiri buat nyeting ini rantai, jadi mudah banget. Mungkin buat teman-teman yang kejadiannya sama, itu efeknya apa sih mas kalau rantai itu sampai terjadi kendor? Itu efeknya itu satu, yang pertama akselerasi ya, akselerasinya sedikit berkurang karena rantainya kan kendor ya, jadi ada sedikit jeda, nggak langsung ada penarikan ke roda belakang, jadi transfer tenaganya dari mesin ke roda itu sedikit berkurang. Kemudian untuk efek yang keduanya di bagian persneling atau giginya itu kalau ngoper pasti agak sedikit susah atau keras kayak gitu ya, karena pengaruh juga di bagian rantai kayak gitu. Mungkin cukup segitu saja untuk video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-temannya juga, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram atau akun media sosial punya saya, ini ya Instagramnya, dan untuk akun TikToknya ini ada di bawah. Mungkin cukup sekian saja untuk videonya. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Dadah.